Halo Bu, kami dari kelompok 1 Manajemen A Sore. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri Alexander, kemudian ada Angelina dengan NIM yang belakangnya 450, kemudian ada Evelyn Lee, ada Febiola Malvin, ada Gisela Chong, ada Hubert Silvano, ada Jerry, dan ada terakhir Johansen Halim. Nah, untuk topik yang akan kami presentasikan kali ini di video ini adalah terkait korupsi. Slide selanjutnya. Korupsi itu menjadi permasalahan serius di banyak negara, apalagi di Indonesia, karena adanya korupsi ini membuat pihak terutama negara itu rugi dari segi ekonomi, sosial, ataupun politik juga. Nah, untuk itulah kami slide selanjutnya akan mengangkat topik ini, yaitu korupsi, sehingga pemahaman terkait korupsi ini lebih meningkat di masyarakat. So, yang pertama itu kita masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama itu, apa itu korupsi? Jadi, korupsi itu diambil dari bahasa Latin corruptio corrumper, yang artinya itu busuk, terguncang, rusak, terpelintir, atau disuap. Biar lebih jelas, kami akan mengambil 3 teori terkait dari arti korupsi. Yang pertama, ada Dr. Kartini Kartono. Beliau bilang bahwa kalau korupsi itu adalah perilaku seseorang yang menggunakan hak atau wewenang dari jabatannya untuk keuntungannya sendiri dan merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, yang kedua itu adalah oleh Harrington. Beliau bilang kalau korupsi itu adalah perilaku pejabat yang bertentangan dengan kebiasaan umum warga negara dan berusaha mewujudkan kepentingan langsung mereka. Dan yang terakhir itu adalah Carton. Ia mengatakan kalau korupsi itu adalah perilaku seseorang di mana dia memakai kekuasaannya itu untuk mendapatkan untung, tapi merugikan rakyat dan negara. Jadi bisa kita simpulkan kalau korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan dan salah urus untuk keuntungannya, dan salah urus sumber keuangan negara dengan cara memanfaatkan otoritas atau kekuasaannya itu untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian si Werthim berpendapat bahwa kalau seorang penjabat menerima beasiswa dari seseorang yang berkedok untuk mempengaruhinya untuk membuat keputusan yang menguntungkan si pemberi, maka itu sudah dianggap sebagai korupsi. Terkadang imbalan atas layanan juga melibatkan korupsi juga. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi sesuai UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 7 bentuk korupsi, yaitu 1. Kerugian uang negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam jabatan. Kita akan bahas satu-satu. Slide selanjutnya. Oke, kerugian uang negara. Contohnya, penyelewengan anggaran, penggelapan dana publik, manipulasi lelang, atau penggunaan data negara untuk kepentingan pribadi, itu semua bisa merugikan uang negara. Sanksinya itu penjara sekitar 4-20 tahun dan denda antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Slide selanjutnya. Terus penyuapan. Itu seperti ini, ada satu orang menjanjikan, meminta kepada pegawai negeri supaya orang keduanya itu melakukan sesuatu sesuai kemauan si orang pertama. Terkait kasus suap, sanksinya itu penjara 4-20 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Selanjutnya. Ketiga, pemerasan, yaitu seorang yang memaksa atau mengancam orang lain untuk memberi sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai kode etik atau kewajibannya untuk sanksinya masih sama, yaitu 4-20 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penggelapan dalam jabatan. Artinya ada sejumlah yang seharusnya untuk disimpan atau dikelola perusahaan atau negara malah digunakan untuk kepentingan sendiri. Ini bisa terkena sanksi penjara 1-20 tahun dan denda sebanyak 50 juta sampai 1 miliar. Slide selanjutnya. Perbuatan curang. Terkait perbuatan curang, biasanya terkait tentang pengadaan barang atau jasa itu dimanipulasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Untuk sanksinya sendiri sama seperti penggelapan tadi, penjara 1-20 tahun atau denda 50 juta sampai 1 miliar. Selanjutnya. Nah, gratifikasi. Gratifikasi itu mirip dengan suap, yaitu memberi dengan maksud tertentu.
Tapi bedanya itu kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan, sedangkan suap ada. Untuk sanksi juga masih sama seperti penggelapan dan kecurangan tadi. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu benturan kepentingan dalam jabatan. Benturan kepentingan dalam jabatan artinya seseorang pegawai negeri itu memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan pastinya merugikan orang lain. Ini dikenakan sanksi 1-20 tahun dan denda sebanyak 50 juta sampai 200 juta rupiah. Jadi secara umum, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi itu terbagi dua, yaitu aktif dan pasif. Untuk korupsi aktif, itu artinya orang tersebut itu terlibat langsung dalam tindakan korupsinya atau bisa dibilang pemberinya. Contoh, memberikan uang atau barang berharga kepada pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan dirinya, menawarkan suap kepada anggota legislatif untuk memperoleh dukungan atas suatu undang-undang atau kebijakan tertentu, dan memberikan hadiah atau imbalan kepada pejabat publik dengan harapan mendapatkan perilaku istimewa atau kontrak proyek pemerintah. Slide selanjutnya. Sedangkan korupsi pasif dari segi penerimanya, jadi dia menerima uang untuk mempengaruhi keputusannya, meminta atau menuntun uang atau imbalan lainnya sebagai syarat untuk memberikan izin atau layanan yang seharusnya tersedia tanpa permintaan, dan menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak swasta atau individu lain sebagai bentuk suap untuk memberikan perilaku istimewa. Baik, selanjutnya untuk penanganan tindak pidana korupsi sendiri sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, ada pendirian Lembaga Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002. Pemerintah Indonesia itu membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sekarang kita kenal itu sebagai KPK yang bertugas memberantas korupsi. KPK sendiri diberi wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan mencegah korupsi. Terkait KPK, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang kedua, pemerintah Indonesia sudah meningkatkan penegakan langkah-langkah anti korupsi dengan memperketat undang-undang anti korupsi termasuk memperkuat hukuman dan menjatuhkan hukuman yang lebih keras untuk korupsi. Selain itu, pengadilan anti korupsi dibentuk untuk mempercepat persidangan kasus korupsi. Nah, yang ketiga, Indonesia juga terlibat dalam kerjasama internasional untuk memerangi tindak pidana korupsi. Misalnya, menjadi anggota PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa dan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat dengan UNCAC yang memungkinkan pertukaran informasi dan kerjasama antar negara untuk memberantas korupsi. Nah, selanjutnya, pemerintah Indonesia juga melaksanakan reformasi administrasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dengan memperkenalkan sistem pengadaan elektronik dalam pengadaan barang dan jasa publik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam proses tersebut. Nah, ada lagi, pemerintah juga fokus pada pelatihan dan sosialisasi anti korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga instansi pemerintah. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, banyak sekali dasar hukum yang sudah dibentuk untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. UU Nomor 20 Tahun 2001, contoh UU Nomor 31 pada tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Presiden Nomor 102 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini membuktikan sudah tersedianya peraturan yang beragam untuk membantu penanggulangan korupsi. Next slide. Nah, terkait kondisi korupsi di Indonesia sendiri bisa dilihat dari laporan Transparency International, di mana Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Next slide. Sesuai hasil itu, kita bisa mengetahui kalau kondisi korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan yang serius. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi korupsi dengan berbagai langkah, tapi masih banyak kasus korupsi yang terungkap dan menyeret berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah dan politisi.
Tentunya, selain juga telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Karena seringkali pelaku korupsi ini berhasil lolos dari hukuman yang setimpal. Baik, contoh kasus korupsi di Indonesia itu kasus korupsi Bank Senturi yang terjadi di tahun 2008. Saat itu, Bank Senturi diambang kebangkrutan, sehingga pemerintah melalui Bank Indonesia membantu bank itu dengan menyediakan dana sebesar 6,7 triliun rupiah. Tapi, diduga sejumlah pihak termasuk Menteri Keuangan dan Wakil Presiden saat itu menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan pribadi, seperti dipinjamkan kepada pihak terkait tanpa agunan memadai. Beberapa terdakwa dalam kasus ini sudah diadili dan dinyatakan bersalah, tapi beberapa orang lain masih menunggu tuntutan pidana. Next. Contoh kasus besar lainnya itu kasus PT Asabri, BUMN pengelola asuransi sosial untuk prajurit TNI, Polri, dan pegawai aparatur sipil negara di tahun 2019. Perusahaan ini diduga menjalankan praktik korupsi, penyelewengan dana, dan manipulasi laporan keuangan. Alhasil, BPK pada tahun 2020 mengumumkan bahwa PT Asabri menyebabkan kerugian negara sejumlah 23 triliun rupiah. Next. Nah, kita sudah tahu bahwa korupsi masih merajalela di Indonesia. Ini tentunya merusak negara kita dari segi ekonomi, tata kelola pemerintah, dan masyarakat luas. Maka bisa kita simpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus ditingkatkan dan dipertegas dari penegakan hukumnya, reformasi sistem birokrasinya, dan juga peningkatan transparansi juga akuntabilitas pemerintah. Tak hanya itu, juga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Maka, dari beberapa saran terkait korupsi yang bisa kami berikan, yang pertama, menumbuhkan kesadaran anti korupsi sejak dini, dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti pendidikan mengenai apa itu korupsi dan apa alasan mengapa korupsi itu harus diberantas. Yang kedua, dikarenakan tindakan pidana korupsi yang sudah menjadi perhatian kita bersama, maka sudah seharusnya seluruh masyarakat aktif dan berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Sekecil apapun itu, pihak yang melaporkan harus dilindungi oleh pihak yang berwenang tinggi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, pemerintah sebagai pihak berwenang diharapkan dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum, khususnya hukuman yang diberikan kepada para koruptor. Haruslah setimpal dengan perbuatannya, bukannya dikurangi. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran negara juga menjadi hal yang wajib untuk menjadi konsumsi publik, sehingga masyarakat juga mengetahui struktur dan tujuan penggunaan anggaran negara. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun isi di presentasi kami. Kami mohon maaf dan terima kasih.